Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas aplikasi hukum Newton pada benda yang terletak pada bidang miring. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Nah, di sini saya berikan contoh dulu bagaimana penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dua gambar yang mewakili dua peristiwa. Nah, pada gambar satu ini adalah orang yang ingin memindahkan drum ke atas menggunakan bidang miring. Lalu pada gambar kedua adalah dua orang yang ingin memindahkan peti ke dalam box truk menggunakan papan yang dibentuk menjadi bidang miring. Nah, pada peristiwa ini, inilah yang dinamakan dengan pemanfaatan atau penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bidang miring ini mempermudah kerja dari orang-orang ini. Kebayangkan jika orang-orang ini memindahkan drum begitu saja dari bawah langsung ke atas. Tentu itu menjadi sangat berat. Tapi dengan penggunaan bidang miring, penggunaan bidang miring ini akan memperkecil usaha yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jika teman-teman lihat di sini, nah ini adalah orangnya menahan drum atau mendorong drumnya. Lalu ini adalah dua orang yang mendorong petinya agar naik ke box truk. Tapi jika orang-orang ini melepaskan drum atau petinya, maka petinya ini akan jatuh ke bawah. Kan teman-teman pernah lihat kan, misalnya ada orang yang mendorong drum, terus tiba-tiba drumnya dilepaskan, pasti drum itu akan jatuh ke bawah. Nah, kenapa drumnya bisa jatuh ke bawah? Ini karena kita tinggal di bumi. Nah, di bumi ini ada yang dinamakan dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itulah yang menarik drum atau petinya sehingga jatuh ke bawah. Nah, ini disebut dengan hukum Newton yang bekerja. Nah, di sini ada prinsip hukum Newton yang bekerja pada benda tersebut yang berada pada bidang miring itu. Kita lanjut lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah penerapan hukum Newton pada gerak benda yang terletak pada bidang miring. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, lalu hukum 3 Newton. Nah, pada hukum 1 Newton itu pasti teman-teman udah familiar kan dengan yang namanya sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini adalah berarti resultan gayanya itu 0. Dia tidak mengalami penambahan gaya atau dia tidak mengalami penambahan kecepatan atau dia tidak mengalami percepatan. Nah, benda yang diam akan tetap diam karena dia tidak mengalami penambahan gaya. Benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus dan beraturan dan tidak memiliki karena tidak memiliki penambahan gaya. Tapi pada hukum 2 Newton yang bunyinya percepatan atau perubahan dari kecepatan suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jika dimasukkan dalam persamaan matematis yaitu sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, resultan gaya ini mempengaruhi percepatannya. Semakin besar resultan gayanya, maka akan semakin besar percepatan yang dialami benda. Lalu pada hukum 3 Newton, contohnya seperti ini. Hukum 3 Newton bunyinya seperti ini dulu. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda yang memberikan aksi tadi, tetapi arahnya berlawanan. Nah, kalau dirumuskan atau dipersamaan, yaitu F aksi sama dengan F reaksi atau gaya aksi itu sama besarnya dengan gaya reaksi. Nah, di sini saya kasih contoh nih. Misalnya teman-teman menggunakan sepatu roda atau menggunakan sepatu roda lah ya. Terus teman-teman itu mendorong sepatu rodanya sehingga bergerak cepat. Lalu teman-teman menabrak dinding. Teman-teman merentangkan tangan lalu teman-teman menabrak dinding. Nah, pasti teman-teman akan kembali terpental ke belakang. Nah, karena teman-teman terpental ke belakang, itulah yang disebut dengan gaya reaksi.
reaksi dari dinding yang diberikan terhadap aksi teman-teman yang menabrak dinding itu. Nah, besarnya itu sama. Besar reaksi yang diberikan dinding itu sama dengan besar aksi yang teman-teman berikan ketika menabrak dinding itu. Nah, itu adalah contoh dari hukum 3 Newton. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berada pada bidang miring. Yang kasus pertama yaitu gaya-gaya yang bekerja tanpa gaya luar pada benda itu. Nah, bendanya adalah benda yang terletak pada bidang miring licin. Nah, lalu sebelum kita menguraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda itu, kita harus tahu dulu nih sumbu X dan sumbu Y benda itu di mana saja. Kalau pada bidang datar, sebelumnya kita tahu kan kalau pada bidang datar itu adalah vertikal dan horizontal dan vertikal. Nah, pada sumbu vertikalnya itu adalah Y, lalu horizontalnya itu X. Tapi pada bidang miring itu berbeda karena bendanya bukan begini, tapi dia miring seperti ini. Maka sumbu-sumbu pada benda yang terletak pada bidang miring adalah seperti ini, dia miring. Ini adalah untuk sumbu Y-nya, lalu ini adalah untuk sumbu X-nya. Nah, itu adalah sebagai dasar bagaimana cara kita menguraikan gaya-gayanya. Lalu ini ada contoh benda yang terletak pada bidang miring. Nah, benda ini awalnya diam. Dia awalnya diletakkan di atas ini, tetapi karena dia berada pada bidang miring licin dan dia tidak memiliki gaya apapun untuk menahannya, dia akan jatuh ke bawah. Nah, kenapa ini bisa jatuh ke bawah? Tadi karena ada gaya gravitasi. Maka bisa kita uraikan. Jika kita ingin mencari percepatan dari benda ini, kita bisa menguraikan gaya-gayanya terlebih dahulu. Nah, jika kita uraikan akan seperti ini. Tadi ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, pada sumbu Y itu adalah ada gaya normal yang bekerja, lalu ada gaya berat dikali dengan cos alfa. Lalu pada sumbu X, dia punya W sin alfa atau gaya berat pada sumbu X. Nah, kalau gaya berat itu selalu ke bawah sini, yaitu W, tapi karena dia pada bidang miring, maka gaya beratnya adalah ke sini. Nah, lalu jika kita lihat nih resultan gayanya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, pada sumbu X itu dia hanya memiliki gaya berat, yaitu W sin alfa. Tapi pada sumbu Y, dia memiliki dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan W dikali cos alfa. Jika kita lihat, berarti sigma fx-nya hanya ada W sin alfa. Tapi pada sumbu Y, karena ada dua buah benda yang bekerja, berarti sigma fy sama dengan W cos alfa dikurang N. Kenapa dia dikurang? Karena arah keduanya itu berlawanan. N itu ke atas sumbu Y, lalu W cos alfa itu adalah ke bawah sumbu Y. Nah, karena nilai W cos alfa dan N ini sama, berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, tapi lalu jika kita ingin mencari berapa besar percepatan benda ini, benda yang terletak pada bidang miring ini sehingga dia bisa jatuh ke bawah, kita bisa menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ini adalah sigma Fx ditambah dengan sigma Fy. Nah, karena sigma Fy tadi 0, berarti yang di sini adalah sigma Fx dibagi dengan massa. Sigma Fx tadi itu apa? Yaitu W sin alfa dibagi dengan massa. Maka kita bisa mencari percepatannya. Nah, langkah-langkahnya kita harus tahu dulu nih sumbu gayanya, lalu kita bisa menguraikan gaya-gaya apa saja yang berada pada sumbu itu. Lalu baru kita masukkan ke persamaan dari mencari percepatannya. Oke, tadi udah pada benda yang terletak pada bidang miring. Nah, pada bidang miring licin, mohon maaf. Lalu ada kasus kedua, bagaimana jika
bendanya itu pada permukaan bidang miring kasar. Maka itu ada gaya lain yang menghambat bendanya jatuh. Tentu geraknya tidak akan sama seperti pada bidang miring licin karena dia ada gaya penghambatnya. Nah, di sini ada contoh nih, sebuah benda yang terletak pada bidang miring kasar. Nah, dia akan jatuh ke bawah, tapi dia belum memiliki tambahan gaya luar. Dia tidak ada gaya menahan apapun atau gaya yang menariknya. Nah, maka ini adalah contoh bendanya. Benda yang awalnya di sini akan jatuh ke sini. Akan jatuh ke sini karena dia terletak pada bidang miring. Tetapi geraknya lebih lambat dibandingkan dengan pada bidang miring licin karena dia memiliki gaya hambat, yaitu gaya gesek. Gaya gesek antara benda dengan lantai. Lalu jika kita uraikan bagaimana gayanya, maka akan seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu tadi, pada sumbu Y itu ada gaya normal dan W cos alfa. Lalu pada sumbu X yang tadi, pada sumbu X selalu ada W sin alfa. W sin alfa ini adalah gaya yang menarik benda sehingga jatuh ke bawah. Lalu karena dia pada bidang miring kasar, dia memiliki gaya gesek kinetisnya. Gaya gesek ini selalu melawan arah benda kemana benda itu bergerak. Misalnya kalau dia jatuh ke bawah, maka gaya geseknya ini adalah ke atas. Lalu jika kita uraikan, berarti pada sumbu X itu dia punya FK, gaya gesek antara benda dengan lantai, yaitu satuan Newton. Lalu kita punya W sin alfa, yaitu komponen dia berat pada sumbu X, satuannya Newton, berarti resultan gaya pada sumbu X itu adalah sigma Fx sama dengan W sin alfa dikurang dengan FK. Kenapa dikurang? Tadi karena kedua gaya ini berlawanan. Lalu kita uraikan lagi nih pada sumbu Y. Pada sumbu Y dia punya W cos alfa. Lalu dia juga punya N. N itu adalah gaya normalnya. Maka jika kita jumlahkan resultan gayanya yaitu sigma Fy sama dengan W cos alfa dikurang N. Karena nilai W cos alfa dan N ini sama, maka sigma Fy ini sama dengan 0. Nah, lanjut nih. FK atau gaya gesek antara benda dengan lantai ini bisa kita cari menggunakan FK sama dengan mu K. Mu K itu adalah koefisien gesek kinetis dikali dengan N. N itu gaya normal. Nah, N itu bisa karena N itu sama dengan W cos alfa, berarti N itu adalah massa dikali dengan gravitasi dikali dengan cos dari besar sudut kemiringan dari bidang miring itu. Jika kita ingin mencari besar percepatannya atau bagaimana gerak bendanya, maka kita bisa menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, A-nya adalah sigma F dibagi dengan M. Nah, sigma F-nya karena pada sumbu Y itu sama dengan 0, resultan gaya pada sumbu Y itu 0, berarti kita menggunakan sigma F X, yaitu di mana sigma Fx-nya adalah W sin alfa dikurang dengan Fk dibagi dengan masanya. Nah, itu untuk pada bidang miring kasar. Lalu selanjutnya ada kasus yang ketiga. Bagaimana jika bendanya pada bidang miring jika diberikan gaya luar. Nah, gaya luar itu bisa berupa tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan itu bisa saja searah dengan W sin alfa, bisa juga berlawanan arah dengan W sin alfa. Nah, di sini ada contoh nih. Kita umpamakan bendanya itu ditarik dari atas. Berarti dia melawan W sin alfanya. Maka jika kita uraikan gayanya akan seperti ini. Nah, ini W sin alfa selalu ke bawah karena dia adalah gaya yang menarik benda itu hingga jatuh. F ini adalah lambang untuk gaya luar yang diberikan. Karena dia menarik, maka tanda panahnya ke atas. Lalu ada, ini adalah komponen gaya pada sumbu X. Lalu ada, pada sumbu Y, dia ada gaya normal dan W cos alfa. Itu adalah gaya berat pada sumbu Y. Nah, jika kita gambarkan panah-panah resultan gayanya akan seperti ini. N itu dan W cos alfa itu berlawanan arah.
Lalu berlawanan arah di sumbu Y, lalu ini adalah W sin alfa dan F besar gayanya. Ini juga berlawanan arah karena tadi kita menggunakan contoh dia ditarik. Maka bisa kita lihat untuk sumbu X, resultan gaya pada sumbu X itu adalah F bisa juga ditambah atau dikurang W sin alfa. Ini tergantung F ini searah dengan W sin alfa atau F ini berlawanan arah dengan W sin alfa ini. Lalu pada sumbu Y dia punya masih sama seperti tadi, sigma Fy sama dengan W cos alfa dikurang N, yaitu karena mereka berdua sama nilainya, maka sigma Fy sama dengan 0. Maka jika kita ingin mencari bagaimana gerak bendanya atau bagaimana percepatan bendanya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu adalah sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan massa dikali percepatan. Nah, karena sigma Fy itu 0, berarti sigma F-nya adalah sigma Fx. Hanya sigma Fx. Nah, percepatannya adalah A sama dengan sigma Fx dibagi dengan M. Sigma Fx tadi itu apa? Ini ada F, kalau dia melawan arah W sin alfa berarti dia dikurang W sin alfa dibagi M. Kalau dia searah berarti F ditambah W sin alfa dibagi M. Nah, ini perlu teman-teman ingat. Sebelum teman-teman, misalnya kalau teman-teman ketemu soalnya, maka teman-teman harus menguraikan dulu komponen-komponen gaya pada setiap sumbu. Lalu teman-teman memasukkan ke persamaan hukum Newton 2. Nah, ini ada kasus yang keempat, yaitu bagaimana jika benda itu terletak pada bidang miring kasar dan benda itu juga diberikan gaya luar. Ini misalnya bendanya itu melawan arah W sin alfa pada bidang miring kasar. Maka di sini ada tambahan gaya. Dia berarti mempunyai dia punya FK atau gaya geseknya. Lalu dia juga punya F gaya luarnya. Jika kita uraikan akan seperti ini. Pada sumbu Y dia punya gaya normal dan W cos alfa. Lalu dia pada sumbu X dia punya F, dia punya W sin alfa, dia punya FK. Nah, seperti yang penjelasan sebelumnya, FK ini selalu melawan arah benda itu bergerak. Misalnya benda ini bergerak ke atas. Bergerak ke atas berarti FK-nya itu searah dengan W sin alfa. Nah, ini contohnya, ini adalah gambar dari resultan gaya. Ini ada resultan gaya pada sumbu Y, ini adalah resultan gaya pada sumbu X. Nah, pada sumbu X ada W sin alfa, ini ditambah dengan gaya geseknya, lalu ada F. F ini berlawanan dengan W sin alfa dan FK. Jika kita mencari resultan gaya pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan F dikurang W sin alfa ditambah FK, atau sigma Fx sama dengan F ditambah W sin alfa dikurang FK. Kenapa dia bisa kurang bisa tambah? Ini tergantung dari gaya luar yang diberikan. Jika gaya luarnya searah dengan W sin alfa, maka gaya geseknya akan melawan, berarti gaya geseknya ke atas. Lalu jika F-nya berlawanan dengan W sin alfa, maka FK ini akan melawan kemana arah bendanya juga. Lalu pada sumbu Y masih sama seperti tadi, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Karena W cos alfa itu sama dengan gaya normalnya. Jika dikurangkan berarti hasilnya 0. Nah,
Selanjutnya, kita lanjut pada kasus yang kelima, yaitu pada dua buah benda yang dihubungkan dengan katrol pada bidang miring. Nah, ini contohnya. Benda satunya itu pada bidang miring, lalu benda dua dia menggantung seperti ini. Nah, katrol ini katrol ini tidak memiliki gaya gesek, dan lantai ini juga bidang miring ini adalah bidang miring licin. Maka jika kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu akan seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda satu, lalu menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda dua. Jika kita lihat, ini adalah komponen-komponen gaya yang bekerja pada benda satu. Nah, pada benda satu yang terletak pada bidang miring, komponen gaya pada sumbu X-nya itu ada W sin alfa, lalu ada T1. T1 ini melawan W sin alfa ini, sehingga dia berlawanan arah. Lalu pada sumbu Y dia punya gaya normal dan W cos alfa. Lalu jika kita masukkan ke dalam ini, jika kita uraikan, berarti pada sumbu X dia punya W sin alfa, yaitu gaya berat, lalu dia punya T1 atau tegangan tali pada benda satu. Kalau kita cari resultan gayanya, berarti sigma Fx sama dengan T1 dikurang dengan W1 dikali dengan sin alfa. Kenapa dia dikurang? Karena T1 dan W sin alfa ini berlawanan. Lalu pada sumbu Y masih sama, yaitu sigma Fy sama dengan 0, karena gaya berat dan gaya normalnya seimbang. Jika dikurangkan hasilnya maka sama dengan 0. Lalu pada benda 2, kita lihat ini adalah benda 2-nya. Ini ada gaya beratnya yang ke bawah, lalu ada tegangan talinya. Nah, tegangan tali ini bisa searah, bisa juga berlawanan. Jika berlawanan, maka dia bisa menjadi W2, ini W2 dikurang dengan T2. Nah, ini adalah komponen-komponen gaya pada benda 2, yaitu dia punya W gaya berat yang menariknya ke bawah, lalu dia punya tegangan tali yang kedua, tegangan tali pada bendanya. Karena T1 sama dengan T2, maka jika kita cari berarti sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Nah, sigma F1 ini T1 dikurang W1 sin 0 sama dengan M1 dikali dengan percepatan. Lalu pada resultan gaya yang kedua, yaitu sigma F2 sama dengan M2 dikali A2. W2-nya dikurang T2, karena ini adalah komponen gaya yang bekerja pada benda kedua, sama dengan M2 dikali A. Jika kita ingin mencari percepatan bendanya, maka A sama dengan sigma F sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, ini kita bisa cari, ini adalah sigma F1 ditambah dengan sigma F2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, sigma F1 itu kita masukkan tadi, yaitu ada karena dia tadi T1-nya sama dengan T2, berarti W1 dikali sin theta tambah dengan W2 dibagi M1 ditambah M2. Ini dengan catatan tegangan talinya itu sama besar. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal nih, contoh soal 1. Ini adalah keadaan benda awalnya, dia jatuh, lalu karena dia pada bidang miring, dia jatuh ke posisi ini. Nah, ini bunyi soalnya. Benda bermasa 1 kg yang diletakkan pada bidang miring licin dengan kemiringan sudut sebesar 30 derajat, seperti pada gambar ini. Nah, dalam beberapa sekon, benda tersebut jatuh ke bawah. Jika G sama dengan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan benda tersebut adalah, nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman jangan lupa untuk sebelum menjawab soal itu menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu.
jika kita lihat pada sumbu Y dia masih sama, dia punya gaya normal dan gaya berat yang sama besar, yaitu jika diresultankan berarti sumbu Y itu adalah sigma F Y sama dengan 0. Nah, pada sumbu X dia hanya punya W sin alfa. W sin alfa itu yang menarik dia hingga jatuh ke bawah. Sedangkan pada ini dia hanya 0 karena tidak ada gaya lain yang bekerja. Berarti jika kita cari bisa menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat dulu apa saja yang diketahuinya, yaitu sin alfa itu sama dengan 30 derajat. Sin alfa 30 derajat itu adalah 0,5. Lalu ada M. M itu adalah masanya sebesar 1 kg. Lalu ada G, itu adalah percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan ini. Setelah kita uraikan komponen gayanya, lalu resultan gaya tiap sumbu, resultan gaya pada sumbu X dan Y, maka kita bisa masukkan ke persamaan. Sigma F ini adalah sigma Fx, karena tadi sigma Fy-nya sama dengan 0, berarti sigma F adalah W sin alfa lalu dibagi dengan masanya. W sin alfa itu adalah gaya beratnya. Nah, gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi. Massanya 1 kg dikali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka W-nya adalah 10 Newton dikali dengan sin 30 derajat dibagi dengan massanya 1 kg. Nah, 10 dikali dengan 0,5, sin 30 itu 0,5, berarti 5 dibagi dengan massanya 1 kg. Nah, percepatannya berarti adalah 5 meter per sekon kuadrat. Lalu kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Di sini ada benda bermassa 2 kg yang diletakkan pada bidang miring kasar dengan koefisien gesek kinetis sebesar 0,2 dengan kemiringan sudut sebesar 53 derajat seperti pada gambar. Nah, benda tersebut didorong dengan gaya sebesar 50 Newton. Dalam beberapa sekon, benda tersebut jatuh ke bawah. Jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan benda tersebut adalah, nah ini bendanya, nah ini posisi akhirnya dia jatuh ke bawah. Nah ini adalah besar sudutnya, yaitu 53 derajat. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kita uraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Nah, bendanya pada bidang miring kasar, berarti dia mempunyai koefisien geseknya. Lalu bendanya didorong, artinya didorong ke bawah. Nah, berarti benda itu searah dengan gaya berat yang menarik benda itu jatuh, yaitu F-nya. Jika kita buat diagram gayanya, maka tanda panahnya mengarah ke bawah. Nah, ini adalah F, gaya luar yang diberikan sebesar 50 Newton. Karena dia bidang miring kasar tadi, dia berarti punya gaya gesek. Gaya gesek ini seperti yang sudah saya sampaikan, gaya gesek ini selalu melawan arah gayanya. Kalau gayanya ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Nah, ini adalah W cos alfa. Ini adalah komponen pada sumbu Y, lalu ada gaya normal. Jika diuraikan ini seperti ini. Ini adalah sumbu Y. Ada W cos alfa, ada gaya normal. Lalu ini ada W sin alfa, ini ada mohon maaf, ini saya salah tulis. Ini adalah F, gaya luar yang diberikan. Lalu ini adalah W sin alfa yang menariknya. Jika kita lihat berarti pada sumbu X itu dia punya FK, koefisien gesek kinetis. Lalu dia punya W sin alfa, yaitu massa dikali gravitasi dikali sin 53 derajat. Lalu dia punya gaya luar sebesar 50 Newton. Jika seperti ini, maka resultan gaya pada sumbu X-nya itu adalah sigma Fx sama dengan F ditambah W sin alfa dikurang FK. Kenapa F ini ditambah W sin alfa? Karena mereka itu searah. Nah, karena bendanya sudah pasti ke bawah, maka dikurang dengan FK, gaya gesek kinetisnya, karena gaya gesek kinetis itu selalu melawan dari arah bendanya. Lalu pada sumbu Y masih sama, yaitu sigma Fy sama dengan 0, karena tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya normal dan gaya berat pada sumbu Y. Nah, kita cari dulu
gaya geseknya itu berapa. Sebelumnya kita lihat kita masukkan apa saja yang diketahui, yaitu ada sin alfa sebesar 53 derajat, lalu ada masanya yaitu 2 kg, lalu ada mu k sebesar 0,2, lalu ada F yaitu gaya luar sebesar 50 Newton, lalu ada G gaya gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, FK itu bisa dicari menggunakan mu k dikali dengan Newton, dikalikan dengan gaya normal, maka 0,2 dikali dengan 12. Nah, gaya normal ini Anda didapat dengan W cos alpha, karena nilainya sama W cos. Berarti W cos alpanya itu adalah 2 dikali dengan 10, 20. Nah, sin dari 53 derajat ini adalah 0,8, jadi hasilnya adalah 12. FK-nya atau gaya geseknya 0,2 dikali 12, yaitu 2,4 Newton. Nah, karena ditanya itu adalah kecepatannya, maka kita masukkan ke rumus, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, A-nya berarti A sama dengan F ditambah W sin alpha dikurang FK dibagi M. Karena tadi searah, ingat karena tadi searah berarti ini adalah ini hanya resultan gaya pada sumbu X, karena resultan gaya pada sumbu Y itu adalah 0. Maka jika kita masukkan, maaf sebentar, yaitu W sin alpha dikurang dengan FK per M. 20 ini adalah W-nya, massa dikali dengan gravitasi, 2 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat, berarti 20, sin dikali sin 30 derajat dikurang dengan FK-nya tadi 2,4 per atau dibagi 2 kg masanya. Nah, sin 30 itu 0,8. Tadi sebelumnya mohon maaf, untuk cos dari 53 itu adalah 0,6. Nah, 0,6 itu dikali dengan massa dan gravitasinya. Oke, kita balik lagi ke percepatannya. A itu lalu A-nya adalah 20 Newton dikali dengan 0,8 dikurang 2,4 dibagi 2. Percepatannya berarti 13,6 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 2 kg. Nah, A sama dengan 6,8 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan bendanya yang terletak pada bidang miring kasar yang diberikan gaya dari luar. Nah, ini untuk mencari gaya normalnya. Sekian untuk pembelajaran kali ini tentang mengenai benda yang terletak pada bidang miring. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.